Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan, aku tak tahu. Emang ada yang tahu besok mau bagaimana? Jawabannya aku tak tahu. Emang ada yang tahu hidupnya akan susah terus? Nggak ada yang tahu. Makanya jangan suka ngomong saya takdirnya miskin, saya takdirnya susah, saya takdirnya hidup nggak akan sukses. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada yang tahu besok kita bagaimana. Yang kita tahu adalah kita disuruh ikhtiar, usaha, ibadah semaksimal mungkin. Ya, besok bagaimana, nanti bagaimana, tidak ada yang tahu. Dan juga jangan sombong, karena kita tak tahu, saya tak tahu. Ada orang yang hari ini kaya raya, tiba-tiba besok paginya jadi miskin sejadi-jadinya. Ya, ada orang yang hari ini pandai, besok tiba-tiba linglung. Naudzubillah min dzalik wa nasallahu afiyah. Aku tak tahu. Ya, aku tak tahu, makanya jangan sok tahu. Nah, karena orang yang tidak tahu itu akan cari tahu. Aku tak tahu, aku pengen tahu. Orang yang tidak tahu, maka dia akan belajar. Pengen tahu, dia akan belajar, dia akan cari ilmu. Dia akan terus bergerak, berusaha menambah pengetahuan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Sementara aku tak tahu. Nah, ini paling enak kalau jadi orang yang sadar dirinya tak tahu. Kalau aku tak tahu berarti aku mau mendengar, karena pengen tahu. Aku tak tahu maka aku akan perhatikan, karena aku pengen tahu. Nah, orang yang sudah di hatinya ada konsep aku tak tahu dalam hidupnya, kemudian dia pengen tahu, maka dia akan meraih banyak sekali kesuksesan, karena dia akan belajar dan belajar dan belajar. Dan itu adalah ilmunya bayi. Ya, bayi yang nggak tahu apa-apa itu karena dia tidak tahu dan sadar dirinya tak tahu, dia jadi pengen tahu. Dia mulai menirukan suara-suara yang diajarkan kepadanya. Kalau ayahnya bilang daddy, manggil ayah jadinya daddy. Kalau ayahnya bilang abi, ya jadinya abi. Kalau ayahnya bilang abuya, jadinya abuya. Kalau ayahnya bilang bapak, jadinya bapak. Nah, kalau ayahnya kreatif, sekali-kali ngomong abi, sekali-kali abuya, sekali-kali daddy. Ya, sekali-kali dia ngomong bapake, ya. Sekali-kali ngomong abah, sehingga anaknya kreatif juga. Manggil orang tuanya tahu dia, oh dedi ayahku, oh abi ayahku, oh abuya ayahku, oh bapake ayahku juga. Nah, abah juga ayahku. Ini yang tidak tahu dan sadarnya nggak tahu, maka dia akan belajar terus untuk cari tahu. Lah yang jadi masalah, seringkali kita ini merasa sok tahu. Udah sok tahu sholat. Masya Allah, seakan-akan udah khatam ilmu sholat. Sementara para ulama selalu prinsipnya aku tak tahu, makanya belajar sholat terus. Sudah khatam ilmu sholat, masih belajar sholat. Diulang-ulangi terus. Syarat sahnya sholat itu apa, yang batalkan sholat itu apa, makruhnya sholat itu apa, sunnahnya sholat itu apa. Diulang-ulangi terus, karena aku tak tahu. Ya, dan aku pengen tahu, bukan jadi orang yang sok tahu. Ikhwani rahimakumullah. Ya, insyaallah. Karena aku tak tahu sampai jam berapa nih kajiannya akan saya sampaikan, dan saya juga belum ngaji, belum ngajar, baru bahas judul aku tak tahu. Ternyata aku tak tahu bisa jadi judul, ya. Nah, di tahun yang baru ini jangan kita jadi orang yang sibuk melamun, tapi jadilah orang yang sibuk beraksi. Jadilah orang yang sibuk mewujudkan cita-cita. Ya, cita-citanya mulai diwujudkan dengan apapun yang bisa, sebisanya. Karena itu tadi dalam profile picture saya dikatakan hidup bukan untuk dipikiri. Ya, bukan cuma mikiri hidup kok seperti ini ya, punya suami kok kayak gitu ya, punya istri kok seperti itu ya. Gak nyelesain masalah. Ngomongkan yang gak enak itu membuat semakin tidak enak. Memperbincangkan yang jelek membuat semakin jelek. Ya, memperbincangkan yang negatif menjadi energi yang negatif. Ngomong yang baik-baik maka menjadi yang baik. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa iman, percaya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Ikhwani rahimakumullah,
hidup bukan untuk dipikiri. Mikirin yang kemarin-kemarin apalagi, Masya Allah. Kemarin saya kok sholat subuhnya terlambat ya. Dulu ya sholat subuhnya terlambat. Mikirin doang, mikirin tok ya, gak ada manfaatnya. Bukan begitu caranya. Caranya apa? Cukup dengan satu kalimat dalam hati, kemarin saya banyak dosa, sekarang saya mau banyak taat. Selesai. Jadi bukan waktunya habis untuk mikir kemarin kok sholat subuh begini ya, kemarin ya sholat zuhurnya begini ya, kemarin mikir aja. Waktunya mikir yang tadi itu, kalau udah untuk aksi, Masya Allah, langsung dia banyak sholat sunnahnya. Ditanya sama orang, kenapa kamu banyak sholat sunnah? Wah, sholat saya yang dulu-dulu gak beres nih. Ini sunnahnya buat nambah ini. Kemudian dia qadha sholatnya. Qadha, kenapa kamu qadha sholatmu? Wah, dulu saya sering subuh gak sholat ini, sekarang saya mau qadha sekarang ini. Saya mau qadha sekarang. Jadi bukan hidup dalam lamunan, tapi hidup dalam aksi. Kalau udah hidup kita dalam aksi ketaatan, maka hidup itu akan penuh dengan kenikmatan. Kalau hidup dalam aksi ketaatan, maka hidupnya akan penuh dalam kenikmatan. Karena itu para ulama mengatakan nikmat yang kami rasakan dalam hati ini, nikmat yang kami rasakan dalam hati, kalau para bisnismen, para raja, para penguasa mengerti nikmat yang kami rasakan, mereka akan berjuang untuk merebutnya dari kami dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Kalau tahu ya, mereka akan merebutnya dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Ya, tapi karena mereka nggak tahu, dan toh kalau tahu juga nggak bisa. Kenapa? Tempatnya di hati. Gimana mau merebut hati? Susah. Yang di hati mau diambil tuh susah, nggak bisa. Bisanya dengan cara melakukan hal yang sama. Kalau mau merasakan nikmat yang dimiliki oleh para aulia usholihin, nikmat yang dimiliki orang-orang soleh, ya tiru aja yang dilakukan orang-orang soleh. Nikmati apa yang dinikmati orang-orang soleh. Orang soleh nikmatnya duduk berzikir, tiru duduk berzikir. Orang soleh nikmatnya duduk baca Al-Quran, tiru duduk baca Al-Quran. Orang soleh nikmatnya duduk cari ilmu, tiru duduk cari ilmu. Orang soleh nikmatnya bersedekah, tiru ya hidup bersedekah. Orang soleh nikmatnya membantu orang lain, tiru bantu orang lain. Dan seterusnya. Nanti Allah Ta'ala akan memberi kita rasa nikmat seperti beliau-beliau. Dan ketika kita mencontoh pun udah ada nikmatnya. Naik kadarnya, dan terus akan semakin besar. Ikhwani rahimakumullah. Tentunya dalam menjalani hidup itu bukan untuk dipikiri tapi dijalani. Bukan berarti kemudian mulus. Dalam menjalani hidup, namanya juga manusia. Menjalani hidup pasti ada musuh. Nggak mungkin nggak punya musuh. Lantas siapa musuhnya? Jangan salah. Jangan menganggap manusia itu musuh. Karena manusia itu semuanya bersaudara. Semuanya kalau ditanya, kamu anak cucu siapa? Kami Bani Adam, anak cucu Adam. Semuanya saudara. Ya, manusia itu semuanya bersaudara. Memang tingkat persaudaraannya beda-beda. Tapi pada aslinya semua manusia bersaudara. Musuhnya manusia itu adalah siapa? Ya, wahfadil qalba an yulima bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Pertama setan, kedua nafsu, yang ketiga hawa alias ego, yang keempat daniyah, dunia. Itu musuhnya manusia. Setan, nafsu, hawa, dunia. Setan jelas gak kelihatan. Kadang-kadang setannya juga menjelma jadi manusia, betul-betul menjelma jadi manusia. Kadang-kadang, dan itu sering, setannya menggunakan manusia, masuk dalam tubuhnya manusia, berbicara sebagai manusia, bertindak sebagai manusia, menulis sebagai manusia, padahal semua itu setan yang melakukannya, setan yang mengontrolnya, setan yang berbuatnya. Itu musuh yang pertama. Kemudian nafsu. Nafsu itu adalah kendaraan. Karena nafsu adalah keinginan. Kalau nggak punya nafsu, bahaya. Nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu minum, nggak punya nafsu hidup, repot tuh. Jadinya putus asa. Nafsu itu untuk dikendalikan. Dia kendaraan, dikendalikan. Kalau nafsu dituruti, jadi musuh. Makan, pengen makan. Makan terus, jadi musuh, jadi penyakit. Ya. Kemudian nafsu-nafsu yang lain, kalau diturutin, jadi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikendalikan. Hawa. Wah, ini hawa ini kendaraan iblis terbesar. Karena sifatnya sifat turunan iblis. Apa itu? Ego. Tidak mau dikalahkan.